Sungkan kick off babak kedua. Persipura Jayapura 0, Persib Bandung 0. Jack Comboy duel dengan Hilton. Hampir saja sebuah kesalahan dilakukan oleh Victor Igbonevo, walaupun akhirnya ada pelapisnya yaitu Bio. Ya, ini dia. Kesalahan-kesalahan kecil bisa menyodorkan sesuatu yang statusnya fatal. Baru saja tadi bagaimana Igbo. Iya. Dan cermat ya. Harus dipahami juga dan harus diingat bahwa Eloko Gonzalez ini merupakan striker yang oportunis ya. Betul. Dia bisa saja mengambil sebuah kesempatan ketika kesalahan yang tidak perlu justru dilakukan oleh pemain lawan. Gerald Pangkali berkelit tadi, lepaskan sebuah umpan kepada Beto. Back flick header tadi. Kuasai kini oleh pemain Persib Bandung, ada Bio kembali berduel dengan Christian Gonzalez. Pangkali, Comboy, dan sebuah tembakan dari Beto dan gol. Kerjasama cantik yang ditampilkan oleh Persipura akhirnya membobol gawang Persib Bandung melalui Beto 1-0. Iya, sempurna. Saya melihat bagaimana gol yang diciptakan oleh Beto dengan kepercayaan diri yang tinggi, dengan kemampuan teknik yang sangat baik. Beto mampu melesakkan bola. Sebuah kesempatan kita lihat dalam tayangan ulang. Ya, bagaimana dia lepas dari kawalan dua pemain belakang Persib Bandung. Ada Haryono di sana yang terlambat mengantisipasi pergerakan dari Beto. Dengan satu sentuhan, Beto akhirnya mampu menjebol gawang Kosin. Ya, kita melihat bagaimana gol Beto benar-benar berangkat dari sebuah desain serangan yang saya pikir kombinasinya sangat cerdas. Kini kesempatan Persib Bandung melalui Eka Ramdhani, sebuah crossing menghantam tubuh dari Bio tadi. Gol ketiga bagi Beto musim ini baru saja memperpanjang rekor Persipura Jayapura. 22 partai selalu mencetak gol. Dan sebuah crossing tadi dari Hilton masih dapat dikuasai dengan cukup baik oleh lini belakang dari Persipura Jayapura yang kini berada dalam ambang mencetak rekor 18 kali tidak terkalahkan. Tinus Pae, Ian Kabes, ruang gerak, tembakan melengkung masih berada di atas Mister. Ya, sebuah contoh kedua kita lihat bagaimana Tinus Pae memberikan umpan yang juga manja untuk Ian Kabes. Kita melihat tenang, kita lihat bagaimana Kabes mencoba memplacing bola, tetapi tidak terjaga akurasinya, menaik di atas Mister. Ya, sudah berhadapan 1 lawan 1 dengan Nova. Namun kita melihat masih belum mampu Ian Kabes untuk menambah keunggulan Persipura, walaupun peluang untuk mencetak gol tadi sangat terbuka lebar. Berusaha kini Persib untuk setidaknya dapat menyamakan kedudukan. Hilton. Ya, dalam situasi tertinggal 1-0, seharusnya Persib jauh lebih agresif dalam melakukan serangan-serangan. Crossing dari Atep tadi masih sempurna untuk dapat dikuasai oleh Jendri Pitoy. Kini melalui Suchau Nutnum.
Persib Bandung mencoba mengejar ketinggalan, terlebih dahulu keluar dari lapangan permainan Gilang Angga Kusuma tadi. Dan kembali Beto sang pencetak gol, dimenangkan duel tadi oleh Haryono. Kembali Haryono. Maman Abdurrahman 1-0 kini Persipura unggul atas Persib Bandung. Yes. Gol diciptakan oleh Beto pada menit ke-47. Sebuah gol yang datang begitu cepat di awal babak kedua ini. Dan inilah Persipura memang tim yang sangat ofensif. Tercermin dari mencetak gol dalam 22 partai, yaitu 6 di musim ini dan juga 16 di musim lalu, yang merupakan sebuah rekor dari Jarum Indonesia Super League. Amat sulit tentunya untuk membendung penyerangan dari tim Persipura Jayapura. Jack Comboy tadi melakukan pelanggaran terhadap Hilton dan kini sebuah crossing dalam kotak penalti ditinju keluar oleh Jendri Pitoy. Kembali sebuah clearance berada dalam penguasaan Beto kini. Beto selalu baik dalam melakukan perputaran pergerakan badan tadi. Walaupun akhirnya terlepas tadi bola. Nova Arianto sebuah back pass kepada Sinta Wicai. Maman Abdurrahman mulai meninggi tempo di babak kedua ini. Didorong bola ke depan, tidak mampu dikuasai oleh Hilton. Jarod Pangkali hampir saja dan akhirnya kehilangan dan tembakan langsung yang begitu keras dari Eka Ramdhani. Lagi-lagi percobaan sebuah tendangan keras dari luar kotak penalti diperagakan pemain-pemain Persib, dan kali ini melalui Eka Ramdhani cukup keras dan terarah. Ya, sebuah usaha yang baik dan keputusan yang jitu dari Eka Ramdhani melepaskan tendangan jauh dari jarak sekitar 35 meter. Dan ini dia, kita melihat bagaimana Jaya memainkan trufnya. Si ular piton Budi Sudarsono dengan menarik keluar El Loco Gonzalez. Kita memang melihat sepanjang 50 menit El Loco tidak begitu efektif dalam melakukan penetrasi ke pertahanan Persipura. Tidak ada atau belum ada duel-duel yang berani yang dimunculkan oleh El Loco. Dan ketika Persib memainkan seorang Budi yang jauh lebih liar, jauh lebih penetratif dalam menusuk areal penalti Persipura, boleh jadi ada sedikit harapan yang muncul dari anak-anak Maung Bandung ini. Ya, memang dalam situasi seperti ini di mana Persib dituntut untuk bisa menyamakan kedudukan, pemain semacam Budi Sudarsono memang sangat dibutuhkan. Tipikal permainan Budi Sudarsono yang biasanya berani dalam memegang bola kemudian melakukan penetrasi hingga kotak penalti, ini sangat diharapkan. Budi Sudarsono di musim pertamanya bermain bagi tim Persib Bandung. Dapat dikuasai tadi bola oleh Jendri Pitoy. Dihalau kembali oleh Christian Martinez. Ini dalam penguasaan Gerald Pangkali, Persipura. Beto kerjasama dengan Ian Kabes dan sebuah ide yang baik untuk melepaskan umpan terobosan tadi walaupun mengenai salah seorang pemain Persib Bandung, Ian Kabes. Ya, dengan satu gol yang sudah berhasil diciptakan oleh Persipura, tentunya akan menambah kepercayaan diri para pemain mereka. Setidaknya dengan satu gol yang sudah mereka lesakan, ini akan membuat irama permainan Persipura ini akan jauh lebih hidup. Dan ini sudah kita lihat bagaimana serangan atau alur serangan yang dibangun Persipura jauh lebih efektif dibandingkan dengan apa yang mereka peragakan di babak pertama. Hortisan Solosa, umpan melebar. Kembali Persipura Jayapura. Bebas Beto dan eksekusi yang masih belum sempurna sebelum akhirnya dihalau oleh Maman Abdurrahman memegangi kepalanya Beto. Ya, tidak begitu tepat. Kita lihat bagaimana Beto mengeksekusi umpan tarik tadi. Bola bergerak liar. Masih berusaha kembali Persipura Jayapura. Dan kembali sebuah ruang gerak bagi Hortisan Solosa di sisi kanan. Berusaha melewati Maman Abdurrahman. Cross yang dilepaskan tadi membentur kaki Maman dan keluar dari lapangan permainan. Hortisan mencari rekan. Diberikan kepada Tinus Pai. Kembali Hortisan. Sebuah back heel tadi.
Ian Kabes. Di dalam kotak penalti masih ada Nova Arianto. 1-0 keunggulan bagi Persipura Jayapura sejauh ini. Cukup baik tadi Nova. Kini kesempatan bagi Persib Bandung melalui Eka Ramdhani. Budi Sudarsono selalu dapat menebar ancaman, melebar. Cukup baik penguasaan dari Suchao Nutnum dan tembakan langsung yang sangat baik, memutar badan dari Hilton walaupun masih dapat diselamatkan. Sebuah serangan balik yang begitu cepat yang dilakukan para pemain Persib. Sebuah tendangan memutar atau membalik badan yang diperlihatkan Moreira. Sebuah kombinasi serangan yang bagus saya pikir, yang berawal dari Budi tadi. Namun kita masih melihat bagaimana kesigapan Jendri Pitoy yang tetap berkonsentrasi penuh tentunya untuk terus mengawasi pergerakan dari para pemain lawan. Eka Ramdhani, Gilang Angga, Eka Ramdhani bebas dalam kotak penalti, namun masih ada Victor Igbonevo yang cukup beruntung tadi untuk bisa menghalau bola. Nyaris saja sebuah kesalahan yang tadi dilakukan oleh Bio Paulin. Kini Edward Ifak dalam. Malapetaka bagi Persipura. Sudah berhasil tadi melepaskan umpan Ifak dalam. Maman Abdurrahman Haryono. Sedikit naik, kita lihat bagaimana ritme permainan dibandingkan dengan babak pertama tadi. Budi Sudarsono berusaha kerjasama dengan Hilton. Dan sebuah tackling tadi dari Jack Comboy. Kita melihat apakah ini berada dalam kotak penalti ataukah di luar, walaupun wasit Setiono telah meniup peluit tadi dan siap memberikan kartu kuning. Ya, tampaknya memang pelanggaran yang dilakukan oleh Jack Comboy ini masih berada di luar area penalti. Mungkin nanti dalam tayangan ulang kita bisa melihat. Walaupun Moreira mencoba untuk melakukan protes, barangkali mempertanyakan keputusan wasit bahwa pelanggaran dilakukan di area penalti. Ya, Setiono sang wasit lebih melihat bagaimana Jack melakukan pelanggaran di luar area penalti. Ya, kita lihat. Ya, memang kalau kita melihat sekilas persis di garis ya, kita lihat bagaimana tadi tindakan Jack Comboy yang berada di dalam area penalti. Sementara Moreira sendiri masih berada di persis di garis. Dan tampaknya wasit lebih memilih untuk meletakkan bola di luar area penalti. Mengenai kepala salah seorang pemain Persipura tadi, sebuah upaya tendangan bebas dari Persib Bandung tampaknya akan menghasilkan sebuah sepak pojok. Sebuah crossing dilepaskan di kotak penalti Persipura. Errol Iba memotong alur bola tadi dari sergapan ataupun kemungkinan Maman Abdurrahman yang siap menyergap. Harus bekerja kini Errol untuk melapis pertahanan dari Persipura Jayapura dalam keunggulan 1-0 ini. Nova Arianto tentunya dikenal sebagai pemain belakang yang kerap mencetak gol melalui situasi-situasi set piece ataupun tendangan pojok. Dua pemain yang pernah menghuni timnas bersama yaitu Jendri Pitoy dan Maman Abdurrahman. Kita saksikan tadi masih dapat dihalau oleh Victor Igbonevo. Berada dalam penguasaan Beto. Cukup gesit pemain dari yang satu ini. Serangan balik yang cepat. Beto baik sekali. Sangat baik. Masih kembali dengan ruang gerak. Melebar Errol Iba. Masih Errol Iba kembali dengan ruang gerak. Memberikan kepada Ian Kabes. Ya, tanpa ragu-ragu. Iya, tanpa ragu-ragu tadi kita lihat Ian Kabes yang mencoba untuk menguasai bola, namun dia sempat melihat dulu ke penjaga garis apakah dia berada dalam posisi offset atau tidak, dan ternyata memang tidak. Ya. Sebuah tendangan bebas tadi bagi Persib Bandung. Apakah memang terjadi pelanggaran offside? Dihalau oleh Igbonevo. Ortisan, Suchao Nutnum,
Haryono. Persib Bandung mencoba untuk mengembangkan permainan. Terlepas penguasaan bola tadi. Dan terlepas pula Beto dari perangkap offside bagi Persipura Jayapura. Crossing dan cukup cermat Sinta Wijaya menyelamatkan lini pertahanan. Ya. Sedikit terlambat saya pikir crossing tadi yang dilepaskan oleh Tinus Pae. Ya, antisipasi yang diperlihatkan oleh Kosin juga cukup bagus. Bagaimana dia langsung keluar dari sarangnya untuk memotong bola dan ternyata berhasil. Lepaskan tadi umpan oleh Gilang Angga menuju Hilton Moreira dan dihalau oleh Victor Igbonevo. Ya, cukup tangguh kita lihat. Dan sejauh ini disiplin tingkat tinggi dari Victor Igbonevo. Kelit tadi Hilton Moreira tampaknya mengenai tubuh dari Errol Iba sebelum bola meninggalkan lapangan permainan. Hilton. Dua artefak dalam melakukan clearance tadi. Gilang Angga mencari rekannya. Dapat dikuasai oleh Errol Iba dan clearance dari Bio. Menendang jauh bola ke jantung pertahanan dari Persib Bandung. Dan final score dari Samarinda di mana Persisam akhirnya menundukkan PSM Makassar dengan skor akhir 1-0 melalui gol dari Ipat Tongkaya. Betul. Yang merupakan golnya yang kedua di musim ini, pemain asal Thailand. Beto, berkelit dari Martinez. Kembali kita saksikan aksi dari Beto. Umpan kepada Tinus Pae di kotak penalti dari Persib Bandung. Tinus Pae eksekusi kaki kiri yang tidak sempurna. Ya, kita melihat sedikit ragu-ragu dengan ruang tembak yang juga tidak begitu bagus yang dimiliki Tinus Pae. Kita melihat bagaimana kaki kirinya juga pada saat melepaskan bola tidak mendapatkan ruang yang cukup bagus. Ya, hingga menit ke-62 ini kita melihat bagaimana situasi berbahaya sudah mulai kerap diciptakan oleh para pemain Persipura di mulut gawang Persib Bandung. Dihalau bola tadi dari penguasaan Suchao Nutnum. Menghasilkan set piece dan corner kick bagi Persib Bandung yang akan dieksekusi oleh Suchao sendiri. Kesempatan tentunya kembali bagi Persib Bandung. Budi Sudarsono yang masuk menjadi pemain pengganti. Sebuah crossing terlampau menuju dari Jendri Pitoy, terlampau mudah tadi. Kembali kita saksikan aksi dari Beto. Masih dapat dihalau tadi oleh Martinez. Maman Abdurrahman. Eka Ramdhani. Sebuah umpan panjang melebar yang cukup cermat pada Suchao Nutnum. Dari sisi kanan Suchao lepaskan kembali sebuah crossing tampaknya menjangkau Jendri Pitoy. Ya, offside sepertinya Budi Sudarsono. Mulai berjalan dengan tempo yang amat cepat. Di babak kedua ini tidak cermat Ortisan. Ya, penguasaan bola yang tidak bagus yang tadi dilakukan oleh Ortisan. Dan kembali mengangkat kaki terlampau tinggi dari Ortisan Salosa. Yang kontan memberikan sebuah tendangan bebas bagi Persib Bandung. Atep lepaskan sebuah crossing dalam kotak penalti. Sebuah tandukan yang keras. Masih melebar dari sisi gawang Jendri Pitoy dari Hilton. Ya, sebuah peluang terbaik saya pikir yang didapatkan Hilton Mauro Moreira. Cukup manja kita lihat bagaimana Atep mengirim umpan, tetapi sundulan Hilton sedikit tipis melebar di samping kiri gawang Jendri Pitoy. Kembali berusaha Persib Bandung melalui Budi Sudarsono. Masih Budi Sudarsono. Sebuah dorongan dari Gerald Pangkali tampaknya tadi menghasilkan sebuah set piece
kembali bagi Persib Bandung. Mari kita saksikan aksi dari Budi dalam mendribble bola dan tampaknya sebuah dorongan tangan dari Tinus Pane ataupun Gerald Pangkali. Ya. Konsentrasi tentunya harus dilakukan oleh Jendri Pitoy dalam mengkoordinir lini pertahanan. Kita saksikan kedua pemain yang sebelumnya bertikai tampaknya telah berdamai. Hilton dan juga Errol Iba membentur pagar pemain dan kembali akan menghasilkan sebuah sepak pojok bagi Persib Bandung. Eka Ramdhani kini akan bertugas untuk melakukan eksekusi sepak pojok. Gilang Angga dengan tradisi tampaknya ingin memecahkan telur dengan memegang jala dari lawannya. Bersiap Eka Ramdhani dan bersiap pula pemain termuda dari skuad Persipura yaitu David Lali dengan usia 18 tahun yang masuk menggantikan Tinus Pai. Ya, pergantian yang saya pikir usaha dari Jackson Tiago untuk lebih menyegarkan lini depan mereka. Sekaligus juga memberikan kesempatan kepada David Lali, anak muda yang baru musim ini bergabung dalam tim senior Persipura. Dan kita lihat peluang. Masih dapat diantisipasi tadi oleh lini belakang dari Persib Bandung. Eka Ramdhani kembali dengan penguasaan bola. Kembali kirimkan sebuah crossing, tampaknya berada dalam posisi offside. Hilton Moreira dalam pengamatan hakim garis masih belum berhasil untuk dapat menembus dan memperoleh gol balasan Persib Bandung saat ini setelah Persipura memimpin melalui gol dari Beto pada menit ke-47 yang merupakan golnya yang ketiga musim ini. Eka Ramdhani yang merupakan kapten kesebelasan harus bekerja keras dan bahu-membahu dengan Budi Sudarsono yang masuk menjadi pemain pengganti. Aksi dari pendukung Persipura tentunya. Ya, memang di kota Makassar cukup banyak komunitas anak-anak Papua yang bekerja dan juga meneruskan pendidikannya di kota Makassar. David Lali, sentuhan pertamanya. Edu Ifak Dalam, kembali David Lali. Errol Iba pada Edu Ifak Dalam. Berkelit dari Suchau Nutnum dan sebuah crossing sebenarnya cukup baik namun terlampau lemah. Gilang Angga, Suchau Nutnum. Kebutuhan Persib Bandung untuk dapat mengejar ketinggalan. Di tackling dari belakang oleh Olan Bio. Jack Comboy bisa keluar dari tekanan pemain-pemain Persipura. Kita lihat bagaimana pergerakan dengan aksinya. Ya, sebuah aksi individu. Di dalam kotak penalti kini crossing terlepas dari halawan Rene Martinez. Ya, masih Ian Kabes dalam penguasaan para pemain Persipura. Dan tembakan langsung akhirnya dilepaskan dengan cukup ambisius dari Ortisan Solosa. Ya, sayang sekali memang sebuah peluang yang akhirnya justru hilang ketika Ortisan Solosa lebih memilih untuk melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti. Namun tendangan yang dilepaskan Ortisan masih jauh dari gawang yang dikawal oleh Kosin. Cukup mudah kita lihat gimana anak-anak Bandung kehilangan bola. Dan kalau saja mereka sedikit lebih sabar dalam mengatur tempo dan membongkar pertahanan Persipura Jayapura, persentase kemungkinan untuk bisa menyeimbangkan keadaan sedikit lebih terbuka, saya pikir. Beto dengan aksinya. Errol Iba. Edward Ifak Dalam. Masih Edward Ifak Dalam. Bio. Pemain muda berusia 18 tahun, David Lali. David Lali, keberanian untuk melakukan dribbling dan umpan yang sangat cermat pada Errol Iba yang sayangnya telah berada dalam posisi offside. Ya, sayang sekali. Satu upaya serangan yang dilakukan Persipura kali ini harus berakhir dengan offside yang tadi kita lihat Errol Iba. Palitan dari Hilton. Kembali Hilton, dua pemain sekaligus dilewati pada Eka Ramdhani.
Umpan dilepaskan oleh Atep dalam kotak penalti. Kembali Victor Igbonevo melapis lini pertahanan. Dan duel tadi antara Martinez dan juga Ian Cabes menghasilkan sebuah tendangan bebas kini bagi Persipura. Saksikan gerakan dari Martinez tadi yang memberikan dorongan terhadap tubuh dari Ian Cabes. Kontan membuat wasit Setiono meniup peluit. Jackson Tiago dalam perjalanan mempertahankan gelar Persipura Jayapura di musim ini masih belum terkalahkan. Dan kini diambang untuk mencetak rekor baru di jarum Indonesia Super League. Bahkan 2 rekor sekaligus, yaitu 18 partai tanpa kekalahan dan 22 partai selalu mencetak gol bagi tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Haryono dengan gerakan tampaknya yang meminta untuk diganti. Apakah kiranya yang terjadi pada Haryono? Bahwa inisiatif tersebut hanya datang apabila pemain yang bersangkutan tentunya menderita gangguan cedera. Ya, dan alternatif pilihan buat Jaya di bench ada Cucu Hidayat yang karakter mainnya juga sama dengan Haryono, atau juga ada Aji Nurpijal. Atep dengan penguasaan bola pemain-pemain Persib Bandung. Gilang Angga pada Budi Sudarsono membalik badan. Suchau Nutnum. Atep. Sebuah penetrasi tadi masih dapat dihalau oleh Ortisan Solosa. Ortisan berkelit dari Atep sampai akhirnya sebuah clearance yang cukup baik. Sebuah flick header tadi dari Beto, tidak menjangkau rekannya. Lalu dalam penguasaan lini pertahanan dari Persib Bandung, Suchau Nutnum, Haryono, Budi Sudarsono, Maman sedikit hampir saja terpleset kembali dalam penguasaan Budi. Ya, possession kita lihat memang sedikit lebih unggul anak-anak Bandung. Tapi mereka masih punya satu pertanyaan sentral soal finishing touch yang belum gitu sempurna yang mereka bisa dapatkan. Gilang Angga berusaha melewati Errol Iba, kirimkan sebuah crossing. Tidak mampu dijangkau dan tembakan langsung yang cukup keras. Kembali ada Jendri Pitoy. Dan kembali selamat lini pertahanan dari Persipura Jayapura. Ya, kembali sebuah tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh Atep. Nyaris saja membobol gawang Jendri Pitoy. Namun kesigapan Pitoy masih terlihat. Spektakuler kita lihat bagaimana tadi Atep melepaskan tendangan jauh dari luar kotak penalti. Masih terselamatkan oleh tiang gawang. Ini melalui Ian Cabes. Serangan balik dari Persipura Jayapura. Tampak hanya ada 2 pemain walaupun tentunya pemain-pemain Persipura memiliki kelebihan skill individu yang sangat tinggi. Walaupun akhirnya diantisipasi tadi oleh Martinez. Komboy, Errol Iba, Suchau Nutnum. Ya, lebih dekat kepada Suchau. Sangat baik kontrol bola dari Suchau tadi. Gilang Angga kembali pada Suchau. Membentur Pangkali. Kuasai oleh Errol. Kerjasama kembali dengan Pangkali. Edward Ifak dalam. Ortisan Solosa mendorong bola ke depan kepada Beto. Dibayangi oleh Maman Abdurrahman dan cermat sekali tackling dari Maman tadi. Ya, tidak terpengaruh kita lihat bagaimana Maman yang dengan tenang mengawal setiap aksi individu dari Beto. Kesempatan kini bagi Persipura Jayapura dan tentunya ada Ifak dalam melakukan eksekusi sepak pojok. Pemain yang juga kerap memberikan assist kepada rekan-rekannya di kotak penalti untuk bisa menghasilkan gol bagi Persipura Jayapura. Ifak dalam, crossing melintir dan tandukan 2 kali, hampir saja Bio tadi. Ya, sebuah peluang lagi-lagi dimiliki oleh Persipura.
Ya, tandukan kedua dari Bio Paulin yang sayangnya masih juga belum bisa menggetarkan gawang Persib. Hilton Moreira kini kembali usaha dari pemain-pemain Persib Bandung untuk dapat menyamakan kedudukan setelah gol pembuka bagi Persipura Jayapura yang diciptakan oleh Beto pada menit ke-47. Budi Sudarsono, Atep dalam kotak penalti, masih ada Jendri Pitoy. Begitu menjadi jenderal di lini tengah ataupun lini belakang tentunya Jendri Pitoy. Ya, cukup bagus kita lihat bagaimana penetrasi dari Atep tadi. Membuka daerah, memberikan bola sodor. Tidak begitu cermat, kita lihat bagaimana Budi tadi. Kembali harus membangun serangan dari bawah pemain-pemain Persib Bandung dan tampaknya sudah bersiap Cucu Hidayat. Apakah ini merupakan indikasi pergantian kepada Haryono yang memang meminta diganti? Hilton, dua pemain, Errol Iba dan juga Bio yang membayangi, masih dengan penguasaan bola cukup baik kepada Haryono. Crossing dalam kotak penalti, ada Pangkali yang menghalau bola, belum berakhir tekanan dari Persib Bandung. Atep sudah memperlihatkan kemampuannya dalam mengeksekusi tendangan jarak jauh. Kembali tembakan jarak jauh dilepaskan oleh pemain Persib dan masih belum berhasil menembus. Ya, Maman tadi kita lihat lepaskan sebuah tendangan keras first time, masih belum terjaga akurasinya. Dan memang yang kita perbincangkan sebelumnya yaitu Haryono yang memang sudah memberikan isyarat agar dirinya diganti. Akhirnya keluar digantikan oleh Cucu Hidayat. Ya, kita tahu Cucu Hidayat merupakan pemain yang menyumbang 1 gol ketika Persib Bandung mengalahkan Persitara Jakarta Utara 24 November lalu. Kita melihat waktu itu Cucu Hidayat membuka gol pertama bagi Persib. Kita saksikan kembali tayang ulang dari usaha Atep dalam melepaskan tembakan keras yang diblok oleh Jendri Pitoy dan menyentuh tiang gawang. Selamat Persipura Jayapura terhadap ancaman dari tembakan Atep yang memang sangat keras. Dan kini tampaknya ditandu keluar lapangan. Ya, tampaknya Gerald Pangkali. Gerald Pangkali, pemain dari Persipura Jayapura. Dan Hilton Moreira juga dengan beberapa kesempatan yang ia miliki sepanjang babak pertama dan juga babak kedua masih belum berhasil untuk bisa menyamakan kedudukan bagi Persib Bandung. Iya, tampaknya memang Dewi Fortuna pada malam hari ini belum berpihak kepada Persib, setidaknya hingga menit ke-77 ini. Kita Bebas! Kesempatan Budi Sudarsono menekuk bola dan eksekusi yang belum sempurna bagi Persib Bandung. Ya, ini dia peluang terbaik yang dimiliki oleh anak-anak Bandung. Bagaimana tadi bola sodor dari Hilton Moreira dan Budi yang dituju keeping bola, tetapi pada saat yang sama dia sudah dikepung oleh Bio dan juga Victor Igbonevo, sehingga menyulitkan dia untuk mendapatkan ruang yang bagus untuk melepaskan tendangan. Kalaupun itu bisa dilakukan, tetapi tendangan Budi menaik tinggi di atas Mistar, terbuang. Saya pikir suatu peluang terbaik. Dan kini giliran Persipura melalui Ian Kabes. Di dalam kotak penalti kembali Ian Kabes. Tidak berhasil menjangkau Beto yang memang sudah diantisipasi dengan cukup cermat oleh Cucu Hidayat. Kembali Persib Bandung, kesempatan kini untuk melakukan serangan balik. Budi Sudarsono dihadang dua pemain sekaligus. Bertabrakan dengan Errol Iba dan juga Polan Bio tadi. Ya, satu aksi dari dua pemain Persipura dalam menghalangi pergerakan dari Budi Sudarsono yang beberapa saat lalu nyaris membuahkan gol. Cukup cermat tadi Jendri Pitoy dalam mengantisipasi bola udara. Semakin meninggi tempo menjelang akhir-akhir pertandingan ini. Igbonevo, Errol Iba, yang tampak bersiap salah seorang pemain cadangan dari Persipura Jayapura. Sebuah back pass tadi. Cucu Hidayat, mantan pemain Persita Tangerang di musim lalu, yang kini bergabung kembali dengan tim dari daerah asalnya, yaitu Persib Bandung. Eka Ramdhani.
Budi Sudarsono kembali berduel dengan Bio yang tanpa kompromi membuang bola. Cukup ketat memang pengawalan yang dilakukan terhadap Budi Sudarsono. Masih belum menciptakan gol bagi tim barunya yaitu Persib Bandung. Sejauh ini Budi Sudarsono, walaupun pemain ini tentunya tidak perlu lagi diragukan dari segi produktivitas, selalu memberikan hasil bagi tim yang diperkuatnya, dan Paulo Rumere yang disiapkan untuk menggantikan Ian Kabes. Persipura melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 13. Ini merupakan penampilan ketiga musim ini bagi Paulo Rumere, kedua dari bangku cadangan. Kembali Persib Bandung mencoba melalui Hilton Moreira. Begitu ketat dikawal oleh Paulan Bio. Cucu Hidayat. Distribusi bola kepada Atep. Cukup cermat pergerakan dari Atep. Melewati Gerald Pankali. Namun dorongan bolanya terlampau deras. Dua kali kita mencatat bagaimana Atep memberikan ancaman yang membahayakan untuk Jendri Pitoy tadi. Ya, memang tidak ada pilihan lain bagi para pemain Persib kecuali terus melakukan tekanan. Betul. Untuk mengejar ketinggalan mereka. 10 menit di depan adalah 10 menit yang menegangkan tentu saja buat skuad Jaya Hartono. Kembali melalui lini tengah Persib Bandung. Cucu Hidayat. Tembakan langsung inisiatif dari Cucu Hidayat, begitu jauh dari ideal. Ya, tapi paling tidak mereka sudah memperagakan sebuah skema yang cukup bagus dalam membongkar pertahanan Persipura Jayapura. Tetapi kita lihat bagaimana eksekusi dari Cucu tidak tepat sasaran tadi. Herol Iba bukan merupakan keputusan yang baik tadi untuk melakukan clearance. Kini dalam penguasaan Hilton dan kembali tembakan begitu kencang berulang kali dari luar kotak penalti oleh Persib Bandung. Ya, dan paling tidak kita harus memberikan satu acungan jempol buat Jendri Pitoy yang berkali-kali menjadi pahlawan penyelamat. Kita melihat bagaimana sebuah acungan dari tangan kanan Jendri melambungkan bola keras dan akurat. Kita lihat tendangan yang dilepaskan oleh Hilton. Ya, walaupun antisipasi yang dilakukan kali ini cukup berbahaya ya, karena bisa saja tadi bola justru masuk ke gawang sendiri dan satu lagi pemain Persib Bandung memperlihatkan kemampuan dalam eksekusi tendangan jarak jauh. Kini giliran Cucu Hidayat. Ya, tampaknya memang ada instruksi khusus dari Jaya Hartono sebagai pelatih untuk terus mencoba melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti yang memang sejak awal di babak pertama tadi sudah diperlihatkan oleh para pemain Persib dan ternyata memang sangat efektif. Namun apakah tendangan-tendangan keras seperti ini akan membuahkan gol? Inilah yang terus ditunggu oleh tentunya para pecinta Persib. Kesigapan dan juga pengalaman dari salah satu kiper terbaik di Indonesia, Jendri Pitoy. Kembali Atep berusaha dengan eksekusi jarak jauh, masih membentur pemain Persipura Jayapura, dan tampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh Martinez. Masih kokoh pertahanan dari Persipura Jayapura dalam menahan gempuran-gempuran dari pemain-pemain Persib, terutama eksekusi-eksekusi dari luar kotak penalti yang selalu menyulitkan Jendri Pitoy. Walaupun ia masih cukup baik dalam melakukan penyelamatan sejauh ini, menjaga gawang Persipura dari kebobolan. Paulo Rumere, Ismail Paulo Rumere tidak dengan umpan yang baik tadi pada Ortisan Solosa. Kembali Ismail Paulo Rumere. Cucu Hidayat cukup memberikan kontribusinya sebagai pemain pengganti dalam mengganti peran dari Haryono. Kembali distribusi bola dari Cucu. Hilton, kerjasama yang baik dan sebuah dorongan oleh Bio terhadap Hilton. Ya, mesti ekstra hati-hati memang Bio.
Iya. Dia juga mencoba memperingatkan Hilton. Beberapa untuk kali tidak memang memprovokasi ya. Iya, kita lihat dua pemain ini terlibat saling jegal. Oh, sebuah clearance yang kurang cermat dari Jack Comboy. Kembali eksekusi tembakan jarak jauh dari Persib Bandung. Kali ini masih berada di luar sasaran dari Maman Abdurrahman. Terlihatnya ya Jack yang dipastikan absen dalam laga berikut Persipura ketika mereka menjadi tuan rumah untuk Sriwijaya dengan kartu kuning kedua yang didapatkannya tadi. Metu Duramuri, satu nama besar yang beredar di lini kedua Persipura di era 1980-an. Sekarang menjadi asistennya Jackson Ferreira Thiago. Dan gol Beto pada menit ke-47 masih merupakan satu-satunya hasil yang dicapai dari skor 1-0 sejauh ini. Budi Sudarsono kembali Edward Ifak dalam. Dan cukup bertubi-tubi sebetulnya tekanan dari pemain-pemain Persib Bandung di babak kedua ini. Dalam posisi tertinggal kini Budi Sudarsono masih dapat dihalau tadi oleh Jack Comboy. Masih belum berakhir tekanan dari pemain Persib. Martinez, Atep, kerjasama lepas tadi dari penguasaan Budi Sudarsono. Nova kerjasama dari lini belakang dengan Maman Abdurrahman. Atep, Maman Abdurrahman, Cucu Hidayat kembali mencoba pemain-pemain Persib Bandung membuka ruang gerak melalui Gilang Angga Kusuma. Cucu, Nova Arianto kembali pada Cucu Hidayat dengan distribusi bola yang cukup baik di babak kedua ini. Maman Abdurrahman, Cucu Hidayat. Cucu Hidayat kembali hampir saja mencoba dengan ancang-ancang. Masih Cucu Hidayat dengan tembakan kaki kiri, kembali Cucu Hidayat. Dan kembali Jendri Pitoy. Iya, tampaknya Jendri Pitoy memang sudah hafal dengan karakter yang terus diperlihatkan oleh para pemain Persib yang terus mencoba melakukan tendangan-tendangan keras dari luar kotak penalti, dan antisipasi yang tepat ini kembali diperlihatkan oleh Jendri Pitoy. Berulang kali pemain-pemain Persib Bandung dengan eksekusi tembakan jarak jauh yang selalu dapat diblok oleh Jendri Pitoy. Suchau Nutnum juga dengan satu percobaan di babak pertama. Eka Ramdhani dengan beberapa percobaan masih dapat dihalau. Maman Abdurrahman mencoba untuk menciptakan ruang gerak bagi dirinya sendiri. Gilang Angga Kusuma, semakin tinggi tempo yang dikembangkan oleh pemain-pemain Persib. Suchau Nutnum berusaha melewati Harold Iba, dan crossing yang dikirimkan tadi masih dapat diantisipasi oleh Gerald Pangkali. David Lali kini, dan kesalahan dilakukan oleh David Lali. Gilang Angga dan tackling yang cukup baik sebagai penebusan dosa David Lali tadi. Kini kesempatan cukup dengan ruang gerak Edward Ifak dalam bagi Persipura. Sangat berbahaya. Ismail Paul Rumene tembakan langsung yang terlampau lemah bagi Sinta Wijay. Iya, tendangan yang coba dilepaskan tadi masih terlalu lemah dan tentu saja sangat mudah diantisipasi oleh penjaga gawang Persib. Cucu Hidayat terus menekan, hanya menyisakan beberapa menit saja dari waktu reguler yang dibutuhkan oleh Persib Bandung untuk dapat menyamakan kedudukan. Benar-benar situasi yang sedikit tidak menguntungkan buat anak-anak Bandung. Diambang untuk mencetak rekor baru Jarum Indonesia Super League. Persipura Jayapura 18 partai tanpa pernah sekalipun menelan kekalahan. Dengan keunggulan 1-0, Ortisan Solosa, Paulo Rumene, Beto dengan ruang gerak sebelum akhirnya menyentuh tubuh dari Martinez. Ya, bagus tadi kita lihat bagaimana umpan tarik dari Paulo Rumene, tetapi juga Beto tidak bisa memaksimalkannya dengan bagus tadi. Ya, sayang sekali peluang yang tercipta di menit-menit terakhir babak kedua ini yang dimiliki oleh Persipura Jayapura belum mampu menambah keunggulan. Dan kini giliran Beto, pemain dengan skill yang sangat-sangat mumpuni. Kembali Beto
bukan merupakan pelanggaran oleh Cucu Hidayat. Dibutuhkan tekanan dari pemain-pemain Persib melalui Atep kini langsung dorong bola ke depan menjangkau Budi Sudarsono. Dan tampak begitu perlahan tadi lari dari Budi Sudarsono dan tambahan waktu 2 menit yang dibutuhkan oleh Persib Bandung tentunya untuk bisa setidaknya menyamakan kedudukan ataupun dapat meraih kemenangan. Sementara 2 menit pula yang dibutuhkan oleh Persipura untuk bisa mencetak rekor baru di Jarum Indonesia Super League. Kembali sebuah rekor yang cukup spesial tentunya, 18 kali bermain tanpa satu kali pun menelan kekalahan. Iya. Tidak dapat dicapai oleh tim lain. Kita lihat baru saja bagaimana Beto pada saat tadi terjatuh atau menjatuhkan diri. Mungkin lebih tepatnya seperti itu karena memang tidak ada pelanggaran yang telak yang dilakukan oleh pemain Persib. Dan bersiap Hendra Ridwan, mantan pemain dari Arema Malang, untuk masuk untuk menjadi pemain pengganti menggantikan Errol Iba di detik-detik akhir pertandingan ini. Kita saksikan Errol Iba yang keluar di menit akhir ini, memberikan kesempatan kepada Hendra Ridwan, penampilannya yang keempat di musim ini. Ya, mencoba mempertahankan keunggulan tentunya dilakukan oleh Persipura. Hanya beberapa detik saja sebelum mencapai hasil akhir. Rekor yang akan dimiliki oleh Persipura dan hampir saja sebuah flick tadi dari Hilton menjangkau kaki Budi Sudarsono. Masih belum berakhir. Tekanan dari Persib Bandung, Cucu Hidayat. Masih Cucu Hidayat dengan distribusi bola. Masih pemain-pemain Persib, Eka Ramdhani, Cucu Hidayat dapat dipatahkan oleh Hendra Ridwan. Ya, dan kita juga melihat bagaimana jibaku barisan belakang Persipura cukup bagus. Ya, serangan balik kembali dilakukan para pemain Persipura, berbahaya. Paulo Rumere sangat baik kerjasama, namun terlebih dahulu berada dalam posisi offside Beto. Jelas kita lihat bagaimana offside tadi Beto. Ini Atep kepada Cucu Hidayat. Hanya beberapa detik lagi pertandingan akan selesai dan diintercept tadi oleh David Lali. Kesempatan kini kembali dimiliki oleh Persipura Jayapura. Crossing kepada Beto dan akhirnya peluit panjang ditiup oleh wasit Setiono. Menandakan hasil akhir 1-0. Merupakan pencapaian rekor baru di Jarum Indonesia Super League bagi Persipura Jayapura. Dengan 18 partai tidak terkalahkan.